Agrofarm Tani Mandiri. Perkenalan, problem background. Yang pertama yaitu poinnya krisis regenerasi petani. Menurut BPS, Badan Pusat Statistik merilis laporan sensus pertanian dari total sekitar 26 juta petani yang terdata. Petani muda dengan kelompok usia 25-35 tahun berjumlah 3 juta orang, dan semakin menurun kelompok usia semakin sedikit jumlahnya. Kelompok usia 15-24 tahun jumlahnya hanya 229.000 orang, dan paling sedikit adalah kelompok di bawah 15 tahun yaitu 3.000 orang. Dan sektor pertanian merupakan penyokong ekonomi ketiga di Jawa Barat. Perkenalkan, Kak Lulu dan Kak Eka sebagai representatif orang yang baru ingin memulai dan sudah memulai. Namun, masih tergolong baru beberapa bulan yang mencoba bercocok tanam dan berkomentar terhadap permasalahan bercocok tanam di Kabupaten Bandung. Berdasarkan pendapat Kak Lulu dan Kak Eka, kurangnya pendampingan secara langsung dan pengetahuan dasar bercocok tanam kepada orang yang ingin memulai adalah faktor utamanya. Kemudian, kurang orangnya yang lebih berpengalaman, karena para petani sudah hampir tidak beregenerasi ke kaum milenial atau kaum muda. Berdasarkan pendapat masyarakat, dapat disimpulkan bahwa pada poin-poin berikut. Yang pertama, takut memulainya karena kurangnya pendampingan secara langsung saat bercocok tanam. Lalu, kurangnya pengetahuan dasar yang dimiliki saat ingin memulai bercocok tanam. Dan yang terakhir, tidak ada lanjutan regenerasi ke kaum muda atau milenial. Solusi yang ditawarkan yaitu pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah secara gratis, lalu belajar dari petani konvensional yang sudah berpengalaman, dan yang terakhir pendidikan formal. Mengapa dibutuhkan solusi yang baru? Karena solusi yang dimiliki dari pemerintah kurang relevan untuk kondisi saat ini dikarenakan karena kurangnya intensitas pelatihan yang diselenggarakan pemerintah kepada petani, dan juga tidak adanya pendampingan dari pemerintah membuat petani menjadi tidak maksimal saat bercocok tanam. Petani yang masih menggunakan teknik konvensional tidak terlalu relevan jika yang ditargetkan adalah petani milenial yang dimana saat ini teknologi pertanian sudah berkembang pesat. Maka dari itu, solusi baru yang ditawarkan adalah Agrofarm, pengaplikasian teknologi yang mengikuti fitur teknologi 5.0 kepada sektor pertanian sehingga kaum muda atau kaum milenial tertarik untuk bercocok tanam. Di sisi lain diperlukan platform aplikasi yang memiliki banyak manfaat dan memudahkan para petani konvensional yang masih kurang pengetahuannya dalam bercocok tanam. Nah, masyarakat dan petani ini terhubung melalui Agrofarm. Lalu ada prototype demo. Ini adalah beberapa fitur-fiturnya. Yang pertama adalah AgroLearn. AgroLearn ini berisi beberapa tanaman yang bisa kita baca di awal-awal. Salah satunya budidaya cabai. Lalu ada fitur AgroDaily. AgroDaily ini memungkinkan kita pada saat kita bercocok tanam itu dipantau melalui sistem. Lalu jika tidak menyiram, maka di sini bisa di-report dan ada portofolionya, ada historinya. Lalu kemudian ada AgroShop. AgroShop ini adalah fitur untuk kita membeli alat-alat dan juga bahan-bahan untuk bercocok tanam. Lalu ada AgroNews. AgroNews ini adalah seputar berita-berita atau informasi yang baru mengenai pertanian. Lalu ada agrososial. Di agrososial ini kita bisa bercengkrama dan bersosialisasi dengan para petani-petani atau masyarakat yang ingin baru memulai. Jadi kita bisa bertukar informasi atau menjelaskan bagaimana kendala-kendalanya. Lalu ada portofolio yang sudah tadi sebelumnya historinya. Lalu ada profile yang menjelaskan bahwa itu adalah akun diri Anda. Selanjutnya ada keuntungan. Keuntungan di sini dengan Agrofarm maka ada beberapa keuntungan, yaitu yang pertama pendidikan dan pendampingan yang berkelanjutan.
Lalu peningkatan efisiensi dan produktivitas, dan yang terakhir teknologi pertanian modern. Nah, dapat disimpulkan, untuk validasi prototipe secara keseluruhan, semua pihak sangat mendukung ide aplikasi ini karena memiliki banyak benefit dan manfaat agar sektor pertanian selalu berkembang dan juga tidak ketinggalan dengan negara lain. Untuk potensial customer dari Agrofarm terbagi menjadi beberapa sub, yaitu ada masyarakat yang dimana orang-orang yang ingin baru mulai bercocok tanam, lalu pemerintah yang juga tertarik untuk bercocok tanam dan juga penghijauan di daerah-daerah setempat, lalu yang terakhir adalah korporat atau perusahaan yang mendukung teknologi-teknologi dan juga mensupport dari aplikasi ini. Dari total petani di seluruh Indonesia hanya berjumlah 26 juta. Lalu jumlah petani di Jawa Barat dengan jumlah 3 juta. Dan dari total petani Jawa Barat tersebut, Agrofarm akan fokus melayani 200.000 jumlah petani di Kabupaten Bandung. Saat ini diketahui bahwa kompetitor langsung dari Agrofarm adalah mobile app dari beberapa yang membantu di sektor pertanian yang dimana sangat suportif kepada sektor pertanian. Lalu dan secara tidak langsung yaitu kompetitor para petani itu sendiri atau petani konvensional. Revenue didapatkan dengan memperoleh dari 10% komisi per transaksi atau pengguna aplikasi oleh user, dan juga pemasangan iklan dan juga pembayaran langganan akun premium. Dari 40.000 pengguna, di mana setiap transaksinya itu dikenakan Rp4.000 dan estimasi revenue per tahunnya yaitu 160 juta per tahun. Lalu yang untuk iklan yang dipasangkan di aplikasi Agrofarm, dari 40.000 pengguna, untuk biaya iklan per muncul itu Rp2.000 dan estimasi revenue per tahunnya dari Agrofarm itu Rp80 juta. Berikut adalah proyeksi keuangan 5 tahun pertama sejak Agrofarm diluncurkan. Proyeksi revenue di tahun pertama yaitu sebanyak Rp36 juta yang didapatkan dari jumlah revenue per transaksi dan jumlah revenue iklan. Dengan target 15% dari total para petani di Kabupaten Bandung dan akan terus meningkat sampai Agrofarm mencapai 100% pelanggan di Kabupaten Bandung. Untuk expenses, terdapat gaji karyawan dinaikkan setelah mencapai target yaitu 100% pelanggan. Biaya hardware dan IT yang dinaikkan setiap tahunnya guna mengupdate layanan pada Agrofarm dengan tujuan menarik minat pelanggan. Dan untuk office space, 2 tahun pertama tidak dikenakan biaya karena tidak dilakukan penyewaan kantor. Kemudian untuk EBITDA, earning before taxes, yang bernilai negatif atau minus pada 2 tahun pertama dan akan meningkat setelah 3 tahun Agrofarm beroperasi. Berikut adalah rencana pengembangan yang akan dilakukan. Yang pertama, di bulan Juni tahun 2023, requirements dan specification. Lalu, prototype dan development itu dilakukan pada bulan Juli tahun 2023. Selanjutnya, prototype validation dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2023. Lalu, development dari Agrofarm dilaksanakan pada bulan September sampai bulan November tahun 2023. Stabilize dan engagement pada Agrofarm akan dilakukan pada bulan Desember tahun 2023 sampai Januari 2024. Dan working plan service pun dilaksanakan pada bulan Desember 2023 sampai Januari 2024. Dengan fitur-fitur yang unik dan solusi yang relevan bagi pasar Anda, kami percaya bahwa Agrofarm dapat menciptakan kolaborasi yang sukses dan memberikan kepuasan kepada pelanggan. Tertarik dengan Agrofarm, maka hubungi tim kami. Agrofarm, Tani Mandiri. Saya Muhammad Fauzi Rusman, terima kasih.